Jadi Shalom, Jemaat GKMI Anugerah. Selamat hari Minggu. Bertemu lagi di rumah aja. Kita akan memulai ibadah online. Doa kami agar semua jemaat yang dikasihi Tuhan sehat selalu dan dinaungi oleh kasih setia Allah dan anugerah Allah di masa ini. Mari kita beribadah dengan mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga. Berdoa bersama sebelum ibadah dipimpin salah satu anggota keluarga. Fokus saat berdoa dan pemberitaan firman Tuhan berlangsung. Bahkan saudara bisa saling mendiskusikan firman Tuhan bersama keluarga. sesuai ibadah agar semakin dekat dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Fokuskan diri kita saat ibadah online dengan tidak melakukan kegiatan apapun. Serta jangan buru-buru langsung dimatikan siaran ibadah online-nya setelah firman Tuhan. Karena masih ada pujian, doa, dan warta jemaat di akhir rangkaian ibadah online kita. Mari terus saling mendukung agar lebih intim bersekutu. Semoga kita segera bertemu kembali dalam keadaan sehat saat keadaan sudah memungkinkan.
Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, ibadah online GKM Anugerah pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi Nas pembimbing kita terambil dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin, amin, amin. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sudah 2 bulan lebih kita tidak bertemu secara langsung. Walau hanya di rumah saja, kita bersyukur kita bisa mengikuti ibadah ini dengan tubuh yang sehat. Bersyukur sebab apapun dalam keadaan kita, seperti apapun Tuhan selalu baik buat kita, sangat amat baik buat kita. Jika jemaat mengikuti ibadah ini bersama dengan keluarga, mari kita sama-sama katakan satu sama lain, Tuhan itu baik, sangat baik. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat
Sebagai bagian dari tubuh Kristus di GKMI Anugerah, mari bersama kita mengikrarkan visi GKMI Anugerah. Bertumbuh menjadi komunitas murid Kristus yang dinamis, penuh kasih dan cinta damai, untuk menjadi saksi yang membawa pengharapan dan sukacita bagi sesama. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berkata, "Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan." Ubahlah hati kami Tuhan, agar dapat memancarkan kasih kepada sesama, seperti Engkau memancarkan kasih-Mu. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan.
Shalom saudara-saudara, saya bersyukur bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara sekalian walaupun di masa pandemi ini dan kita berjumpa tidak secara langsung, tidak secara ragawi, tapi saya percaya, kita semua percaya bahwa kesatuan kita secara rohani di dalam Kristus melalui karya Roh Kudus, itulah yang mempersatukan kita sebagai tubuh Kristus. Sehingga dimanapun Bapak Ibu saudara berada, saya di tempat yang berbeda, tetap kita bisa mendengarkan firman dari Tuhan yang sama. Nah, ini adalah masa pandemi. Kalau kita bertanya kepada 100 hamba Tuhan misalnya, tema apa, tema khotbah apa yang mereka paling ingin hindari di masa-masa pandemi ini? Mungkin tebakan saya adalah mereka akan menghindari tema tentang memberi. Dan itulah yang terjadi, saudara. Di satu sisi ada sebuah ekstrim. Beberapa hamba Tuhan enggan berbicara tentang memberi. Mereka berpikir bahwa ini adalah masa pandemi, terjadi berbagai macam krisis finansial, krisis ekonomi yang dialami oleh jemaat. Mungkin sebagian jemaat kehilangan pekerjaan, mungkin penghasilan mereka turun rata-rata sekitar 60-70%. Dan mereka sendiri juga sebetulnya menyadari, para hamba Tuhan, para pemimpin gereja, bahwa sekitar 70% gereja, hampir semua gereja sebetulnya mengalami penurunan secara pemasukan. Tidak semua memang, tetapi sebagian besar gereja mengalami penurunan dan angkanya juga sama dengan penurunan secara ekonomi secara global, kurang lebih saudara sekitar 60-70%. Nah, di tengah situasi semacam ini, ada banyak hamba Tuhan yang menghindarkan diri mereka itu dari berkhotbah tentang materi. Mereka tidak ingin menyakiti hati jemaat, mereka mungkin sungkan kepada jemaat. Jangankan didorong untuk memberi bagi pekerjaan Tuhan, mungkin jemaat untuk menghidupi keluarga mereka sendiri saja, mereka sudah bingung setengah mati. Bagaimana sebagai pemimpin gereja mereka akan berani berkata dan mendorong jemaat untuk memberi? Alasannya sangat pastoral sekali, kita semua bisa memakluminya. Tapi apakah sikap itu adalah sikap yang tepat? Nah, saudara, sementara di ekstrim yang lain, di sisi yang lain, saudara, ada banyak hamba Tuhan yang selalu gembar-gembor tentang keuangan, terutama dari kalangan tertentu. Karena mereka menyadari kalau jemaat tidak datang, berarti jemaat tidak memberikan persembahan. Mereka menyadari pemasukannya begitu banyak berkurang, sehingga mereka terus mendorong jemaat memberi. Bahkan mereka mendorongnya dengan penuh intimidasi, dengan penuh ancaman-ancaman rohani, bahwa kalau jemaat tidak memberi, maka jemaat merampok haknya Tuhan, nanti Tuhan akan menghukum jemaat. Jadi di antara dua ekstrim ini, kita nanti akan belajar bagaimana sikap yang paling tepat bagi kita di dalam memberi. Nah, mari kita akan membaca bersama-sama di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1-9. Mari saya mengundang Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab Bapak Ibu Saudara di 2 Korintus 8 ayat 1-9. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membaca ayat yang ganjil sendirian dan nanti ayat yang genap saya dan saudara akan membaca bersama-sama. 2 Korintus 8 ayat 1-9, beginilah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian jugalah hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-9.
Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Amin. Saudara, di dalam bagian ini Paulus sedang mendorong jemaat-jemaat di Korintus untuk mengumpulkan bantuan bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, kita tidak tahu secara persis apa yang menimpa orang-orang kudus di Yerusalem. Mereka dalam keadaan kekurangan, kelaparan, ya benar. Tapi kita tidak tahu persis apa yang menyebabkan semuanya itu. Mungkin memang Yerusalem secara umum memang mengalami kesulitan secara ekonomi, atau mungkin orang-orang kudus di sana sedang menghadapi penganiayaan sehingga mereka lebih miskin daripada masyarakat umum yang memang juga tidak seberapa kaya pada masa-masa sulit seperti itu. Nah, saudara, Paulus dimanapun dia berada, dia berusaha untuk mendorong jemaat-jemaat untuk mengumpulkan bantuan bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Paulus ingin memberitahu kepada mereka bahwa mereka adalah tubuh Kristus. Walaupun secara etnis berbeda, walaupun secara geografis berbeda, tetapi mereka adalah satu tubuh di dalam Kristus. Dan di surat-suratnya yang lain Paulus mengatakan, kamu memperoleh berkat-berkat rohani ini juga berasal dari orang-orang kudus di Yerusalem. Injil datangnya dari Yerusalem, dari Yudea, Samaria, lalu ke seluruh pelosok negeri pada waktu itu. Sehingga sangat wajar Paulus berkata kepada gereja-gereja di perantauan yang mayoritas adalah orang-orang non-Yahudi, mereka digerakkan oleh Paulus untuk terlibat membantu orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, pengumpulan ini sebetulnya kalau kita membaca dari surat 1 Korintus, terutama pasal yang terakhir, pengumpulan ini sebetulnya sudah dimulai oleh jemaat Korintus. Jadi mereka sudah secara rutin mengumpulkan. Tapi entah mengapa mereka berhenti melakukannya. Sehingga Paulus ingin mendorong mereka lagi untuk melanjutkan apa yang mereka sudah lakukan dan untuk menyelesaikan persembahan itu. Paulus mengutus Titus untuk membantu jemaat Korintus supaya mereka bergerak lagi mengumpulkan bagi orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, Paulus tentu saja harus berhati-hati, harus waspada, harus memiliki kepekaan pastoral pada waktu berbicara masalah keuangan dengan jemaat di Korintus. Karena hubungan Paulus dengan jemaat Korintus tidak seberapa baik dibandingkan dengan hubungan Paulus dengan jemaat Filipi misalnya. Jemaat Filipi sangat murah hati, sangat mengasihi Paulus. Tetapi jemaat di Korintus tampaknya ada masalah dengan Paulus. Kita ingat di surat 1 Korintus, mereka ada sebagian berpihak kepada Petrus, berpihak kepada Apolos. Intinya mereka sebetulnya tidak semuanya suka dengan Paulus. Bahkan sebagian menghakimi Paulus. Dicatat di 1 Korintus pasal yang keempat. Itulah sebabnya di 1 Korintus pasal 9, ketika Paulus berbicara tentang tunjangan hidup sebagai seorang rasul, seorang hamba Tuhan, Paulus mengatakan secara kitab suci, secara logika, dia berhak mendapatkan tunjangan hidup. Tapi Paulus akhirnya berkata, upahku adalah aku memberitakan Injil tanpa upah. Karena dia tahu relasi dia dengan jemaat Korintus tidak seberapa baik. Sehingga dia khawatir nanti kalau dia menerima tunjangan dari jemaat Korintus, mereka akan berpikir yang tidak-tidak tentang dirinya. Nah, di tengah situasi seperti itu, Paulus membutuhkan hikmat Tuhan untuk mendorong jemaat Korintus bisa memberi. Walaupun kali ini bukan memberi untuk Paulus, memberi untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Dan kali ini di 2 Korintus pasal 8 yang kita baca tadi, Paulus menampilkan jemaat-jemaat di Makedonia sebagai contoh. Berarti termasuk jemaat Filipi, Tesalonika, dan beberapa jemaat yang lain. Nah, Paulus memberikan contoh dari jemaat-jemaat Makedonia ini bukan untuk mempermalukan jemaat Korintus, bukan. Dia sebutkan itu di ayat 8, yaitu justru untuk menguji keikhlasan jemaat di Korintus. Paulus ingin tahu sebetulnya seberapa besar jemaat Korintus itu mau memberi untuk orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, saudara, Paulus memberikan contoh dari jemaat di Makedonia. Nah, bagaimana jemaat Makedonia memberi? Paulus menjelaskan itu, saudara. Di ayat yang ketiga, Paulus memulai dengan aku bersaksi. Dia bukan cuma mendengar kabar, tapi dia melihat sendiri bagaimana jemaat-jemaat di provinsi Makedonia, mereka dengan penuh antusias mengumpulkan bantuan untuk jemaat-jemaat yang ada di Yerusalem.
Nah, bagaimana mereka memberikan bantuan? Itu yang diterangkan Paulus di sini. Jadi Paulus bukan cuma mengatakan jemaat-jemaat di Makedonia sudah memberikan persembahan, bukan. Tapi Paulus menerangkan bagaimana jemaat-jemaat itu memberikan persembahan. Nah, Paulus mengatakan di ayat yang ketiga, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mungkin sekilas kita menangkap kesan, jemaat Makedonia itu memberi dalam jumlah yang sangat besar sekali, melampaui kemampuan mereka. Tapi bukan itu poin Paulus sebetulnya. Paulus mengatakan bahwa mereka memberi melampaui kemampuan mereka, karena Paulus tahu keadaan mereka seperti apa. Di ayat yang kedua tadi kita sudah membaca, dikatakan bahwa mereka selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Dan kemudian di bagian akhir ayat yang kedua dikatakan walaupun mereka sangat miskin. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia itu memberi menurut kemampuan mereka, karena menurut Paulus mereka itu punya banyak alasan untuk tidak memberi sebetulnya. Mereka sendiri untuk hidupnya sendiri itu sudah sukar luar biasa. Mereka berada di dalam penderitaan, pencobaan yang berat. Mereka berada di dalam penganiayaan. Sebagai minoritas mereka dianiaya. Pasti mereka juga terjepit secara ekonomi. Dan dikatakan oleh Paulus mereka dalam kemiskinan yang sangat. Mereka ini bukan sekadar tidak punya uang. Atau hidupnya pas-pasan. Atau tabungannya sebentar lagi habis. Bukan. Tapi Paulus mengatakan mereka benar-benar hidup di dalam kemiskinan. Maka ketika mereka memberi di tengah kemiskinan, memberi di tengah kekurangan, itulah yang Paulus sebut melampaui kemampuan mereka. Melampaui kemampuan mereka. Sebetulnya mereka punya pikiran begini juga dimaklumi oleh banyak orang. Kalau mereka misalnya berpikir seperti ini, untuk makan aja susah. Untuk keluarga sendiri saja susah. Masakan kita harus mikirkan orang lain. Bahkan orang-orang yang kita tidak kenal lagi. Orang-orang yang beda etnis lagi dengan kita. Orang-orang yang ada di Yerusalem, kita bertemu mereka saja mungkin tidak pernah. Untuk apa kita memberi kepada mereka sedangkan kita sendiri miskin. Kita sendiri di dalam tekanan, di dalam penganiayaan. Kita ini lebih banyak butuh ini daripada mereka. Bisa saja mereka berpikir seperti itu. Dan itu pernah saya alami ketika saya mengadakan seminar misi di satu gereja yang cukup besar pada waktu itu. Setelah selesai acara, pimpinan gerejanya berkata kepada saya, wah materinya bagus sekali Pak Yakob, dia bilang begitu. Tapi sayang Pak, memikirkan misi suku-suku terabaikan itu, waduh, itu nomor kesekian lah Pak. Karena gereja kita sendiri saja di sini itu punya banyak kekurangan. Kebutuhan kita masih banyak dan seterusnya. Lalu saya senyum dan saya berkata, kebutuhan akan selalu ada. Tetapi orang-orang miskin tidak selalu ada di antara kita. Kebutuhan akan selalu ada. Tetapi jiwa-jiwa yang terhilang tidak selalu ada bersama dengan kita. Siapa tahu mereka meninggal tanpa Kristus. Saudara, banyak alasan bagi gereja untuk tidak memberi kepada orang lain. Apalagi orang lain yang mereka tidak kenal. Mungkin kalau mereka memberi bagi orang yang mereka kenal, sesama jemaat gereja lokal misalnya, mungkin itu akan lebih mudah bagi mereka melakukannya. Tapi ternyata mereka melakukannya melampaui kemampuan. Karena di tengah kemiskinan dan penderitaan, mereka berani untuk memberi. Bukan cuma itu. Bagaimana mereka memberi? Dikatakan lagi di ayat yang keempat. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi mereka memberi dengan rela hati. Di tengah kemiskinan, memberi dengan rela hati, mungkin kita akan acungi jempol. Luar biasa. Tapi Paulus tidak berhenti sampai situ. Jemaat-jemaat di Makedonia itu bukan hanya memberi dengan kerelaan hati. Bukan cuma mereka dengan rela hati meminta kepada Paulus. Tapi mereka mendesak Paulus untuk melibatkan mereka, untuk mengizinkan mereka. Mengapa mereka perlu mendesak Paulus? Ya mungkin karena Paulus pertama enggan, sungkan, kasihan. Mungkin Paulus melihat mereka sebagai orang-orang yang miskin. Bagaimana kita akan melibatkan orang-orang yang untuk makan saja mereka mengalami kesulitan. Kemudian kita libatkan dalam pekerjaan Tuhan. Paulus mungkin pikirannya seperti itu.
Tapi ternyata Paulus belajar sesuatu. Jemaat-jemaat ini justru mendesak Paulus untuk dilibatkan dalam kasih karunia pelayanan ini. Dan dikatakan demikian, saudara, untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Kata mengambil bagian di sana, kalau Bapak Ibu saudara mengenal kata persekutuan, koinonia, atau kata kerjanya koinoneo, bersekutu. Nah, kata Yunani itu muncul di bagian ini. Jadi sebetulnya bersekutu atau persekutuan itu bukan cuma berkumpul di tempat yang sama, pada waktu yang sama, melakukan kegiatan yang sama. Bukan cuma itu. Bersekutu itu artinya mengambil bagian. Persekutuan itu artinya partisipasi. Ketika ada orang lain susah, kita berpartisipasi, kita mengambil bagian di dalam kehidupan mereka. Nah, jemaat-jemaat di Makedonia ini yang mengalami penganiayaan, misalnya Filipi, Tesalonika, mereka mengalami penganiayaan, tekanan, himpitan, mereka di dalam kemiskinan. Tapi mereka berkata kepada Paulus, ayo libatkan kami di dalam persekutuan ini, libatkan kami di dalam persekutuan ini. Mereka ingin dilibatkan mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Nah, saudara, saya dulu juga punya pikiran seperti Paulus, saudara. Ketika ada orang miskin memberi kepada saya biasanya tolak. Ketika ada gereja kecil memberi kepada saya, biasanya saya terima, lalu saya kembalikan amplop persembahannya dan saya tambah lebih banyak lagi. Tapi suatu ketika saya berjumpa dengan Bapak Joseph Tong dan saya ditegur. Pak Joseph Tong berkata begini kepada saya, kamu itu ngawur. Orang mau memberi kepada kamu itu karena mereka mau mengambil bagian di dalam pelayananmu. Sehingga kelak ketika kamu dimuliakan di depan Kristus, mereka juga mendapatkan kemuliaan yang sama. Mereka berhak mendapatkan sharing that glory with you. Lalu sejak saat itu, saya menerima. Walaupun persembahan dari orang miskin, walaupun saya tidak butuh. Tapi mungkin pelayanan saya butuh. Mungkin orang-orang di dekat saya butuh. Sehingga saya ingin orang-orang miskin itu juga mengambil bagian di dalam pelayanan saya. Dan mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, saudara, jemaat-jemaat di Makedonia, mereka mendesak Paulus. Bukan cuma dengan rela, tapi mereka mendesak Paulus untuk melibatkan mereka di dalam pelayanan ini. Luar biasa, tidak perlu didorong, malah mereka yang mendorong Paulus untuk dilibatkan. Nah, berikutnya saudara, bagaimana mereka memberi? Dikatakan di ayat yang kelima, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, jemaat di Makedonia, mereka itu bukan hanya memberi melampaui kemampuan mereka. Bukan hanya mereka mendesak untuk dilibatkan, tetapi juga mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Paulus mengharapkan apa dari mereka? Apakah Paulus mengharapkan uang? Jelas tidak. Buktinya ketika mereka mau melibatkan diri, Paulus pertama menahan. Paulus pertama enggan untuk menyertakan mereka. Mereka memberi lebih banyak dari yang diharapkan. Itu bukan masalah uang. Paulus menjelaskan di sana. Mereka memberi diri mereka. Mereka memberi diri mereka. Pertama-tama kepada Allah. Lalu juga oleh kehendak Allah kepada Paulus dan rekan-rekannya. Jadi Paulus menyadari bahwa ini persembahan bukan cuma melampaui kemampuan. Tetapi melebihi dari apa yang diharapkan oleh Paulus. Paulus sebetulnya berharap ya semua gereja memberikan persembahan saja, memberikan donasi saja. Tapi Paulus melihat jemaat-jemaat di Makedonia bukan hanya memberikan donasi, tetapi mereka memberikan diri mereka. Dan ini luar biasa, saudara. Ketika kita mau memberikan donasi, itu harus dimulai dengan kita memberikan diri dulu. Memberikan diri kepada siapa? Kepada Allah dulu. Kita sadar hidup kita bukan kita yang punya. Kita sadar hidup kita dibeli dengan lunas oleh Kristus di atas kayu salib. Kita bukan pemilik hidup kita, tapi Kristus yang memiliki hidup kita. Karena itu kita memberi diri pertama kepada Allah, lalu juga kita memberi diri kita kepada sesama tubuh Kristus melalui para hamba Tuhan misalnya di dalam kasus ini. Nah, saudara, penting bagi kita untuk menyadari siapa yang memiliki jiwa kita, tubuh kita atau roh kita. Kalau kita berani mengatakan bahwa I belong to Jesus, saya adalah milik Kristus, maka kita seharusnya mudah untuk memberikan donasi karena kita sudah memberi diri kita.
Ada banyak orang yang berkata persepuluhan tidak usah diberikan. Saya setuju bahwa di masa perjanjian baru tidak perlu memberikan persepuluhan, tetapi harus lebih dari persepuluhan. Di masa perjanjian lama saja mereka memberi 1/10. Masakan kita di perjanjian baru kita memberinya dapat 1/10. Jadi saya tidak mau berdebat tentang persepuluhan wajib atau tidak wajib, tapi saya menantang mereka. Tapi lucunya ada orang yang berkata begini, saya tidak memberi persepuluhan kok kepada Allah. Kenapa? Karena saya memberi seluruh hidup saya kepada Allah. Itu pengganti persepuluhan. Saya cuma senyum, saya tanya kepada orang ini seorang penginjil di satu gereja. Saya tanya begini, kamu memberi persepuluhan enggak? Dia bilang, tidak. Kamu memberi berapa persen dari uangmu kepada Allah? Melebihi dari 1/10 enggak? Dia bilang, tidak. Terus saya bilang begini, omong kosong kalau kamu memberi seluruh hidupmu kepada Allah. Uang itu hanya sebagian, salah satu bagian dari seluruh hidupmu. Dan persepuluhan itu hanya 1/sekian dari uangmu, bukan dari milik hartamu, bukan, dari penghasilanmu. Jadi kalau engkau tidak bisa memberikan 1/10 dari penghasilanmu, bagaimana engkau bisa memberikan seluruh hartamu? Kalau engkau tidak bisa memberikan seluruh hartamu, bagaimana engkau mengklaim bahwa engkau memberikan dirimu sepenuhnya kepada Allah? Nah, saudara, saya tidak mengatakan bahwa saudara harus memberikan seluruh harta saudara kepada Allah, bukan. Tapi saya hanya memakai ini untuk menunjukkan kepada rekan hamba Tuhan tersebut bahwa cara berpikirnya keliru. Bahwa kalau kita memberi diri kepada Allah, terus memberi diri kepada Allah, otomatis pemberian keuangan kita juga meningkat. Pemberian waktu kita untuk saat teduh, untuk melayani Tuhan juga meningkat. Semuanya meningkat karena kita sudah memberikan diri kita. Dan itulah yang Paulus katakan, itu memberi melebihi yang diharapkan. Jadi jemaat-jemaat di Makedonia melakukan dengan luar biasa. Nah, sekarang kita bertanya sebetulnya, mengapa mereka bisa melakukan itu? Mengapa mereka bisa melakukan itu? Nah, saya percaya saudara bahwa memberi itu masalah hati sebetulnya. Hati yang dikuasai oleh kasih karunia. Mari kita melihat di ayat pertama dan kedua. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudara, Paulus mengatakan bahwa jemaat-jemaat di Makedonia ini, saudara, menerima kasih karunia. Jadi semuanya itu pusatnya kepada kasih karunia sebetulnya. Tapi saya mau menekankan, kasih karunia itu mengerjakan hati kita, saudara. Jadi hati yang dikuasai oleh kasih karunia itu adalah kunci kita untuk memberi. Di ayat yang kedua Paulus mengatakan sukacita mereka meluap. Sukacita itu bicara tentang hati, saudara. Bicara tentang hati, lalu dikatakan namun mereka kaya dalam kemurahan. Itu sekali lagi bicara tentang hati, kaya di dalam kemurahan. Nah, saudara, ketika kasih karunia itu diberikan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, bentuk kasih karunianya menarik sekali. Bukan menghentikan penderitaan mereka, bukan. Bukan mengentaskan mereka dari kemiskinan, bukan. Mereka tetap menderita, mereka tetap miskin. Tetapi kasih karunia itu mengerjakan hati mereka. Hati mereka dikuasai oleh kasih karunia. Sehingga mereka bisa memiliki sukacita yang melimpah. Mereka itu bisa memiliki kemurahhatian yang luar biasa. Saudara, yang perlu kita doakan pertama-tama itu bukan menambah penghasilan, saudara. Tetapi menambah ruang hati kita. Memberi itu bukan masalah angka. Itu bukan masalah angka. Bukan masalah berapa banyak uang yang kau terima. Memberi itu masalah hati. Seberapa besar hati kita dikerjakan oleh kasih karunia Allah. Orang-orang yang memahami kasih karunia Allah, otomatis hatinya akan terus digerakkan, diperbesar terus menerus, saudara. Sehingga di tengah situasi apapun mereka tetap bersukacita. Karena mereka tahu bahwa sumber kehidupan itu bukan uang. Mereka tahu sumber sukacita itu bukan uang. Mereka tahu bahwa sumber keamanan, kenyamanan itu bukan penghasilan. Makanya di tengah penderitaan dan kemiskinan, mereka tetap aja bisa bersukacita. Mereka tetap aja bisa memiliki kemurahhatian. Semakin kita memahami kasih karunia, maka semakin kita mudah untuk memberi kepada orang lain.
Tapi kalau kita tidak paham kasih karunia, maka yang kita pikirkan ya hal-hal yang sementara, yang bisa diambil dari hidup kita. Nah, mengapa orang-orang di Makedonia ini, mereka mudah untuk memberi? Karena mereka sadar, hidup itu bukan masalah uang. Hidup itu bukan masalah uang. Nah, saudara, saya percaya penghalang utama orang memberi itu bukan kemiskinan. Bukan. Penghalang utama orang memberi adalah berhala di dalam hati. Mereka telah meletakkan uang, kenyamanan hidup di atas segala-galanya. Sehingga ketika mereka kehilangan uang, mereka merasa kehilangan banyak, merasa kehilangan segala-galanya. Tapi jemaat-jemaat di Makedonia tidak. Mereka sadar bahwa kenyamanan mereka, sukacita mereka, nilai hidup mereka tidak ditentukan oleh seberapa nyaman keadaan mereka, seberapa banyak uang di dalam simpanan mereka. Tidak. Mereka tahu benar. Jadi sekali lagi saya ulangi, halangan terbesar orang memberi bukan kemiskinan, tetapi berhala di dalam hati. Nah, saudara, kalau mau memberi, rahasia yang pertama adalah hati yang dikuasai oleh kasih karunia. Yang kedua, saudara, adalah pikiran yang berpusat pada kasih karunia. Pikiran atau teologi kalau lebih tepatnya. Teologi yang berpusat pada kasih karunia. Saya membacakan ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ayat ini banyak disalah tafsirkan. Kristus kaya jadi miskin supaya ya kita yang miskin jadi kaya, kayanya secara materi. Jelas ngawur tafsiran ini. Karena di ayat yang kedua sudah jelas jemaat-jemaat di Makedonia itu kaya dalam apa? Kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Jadi ini bicara tentang kaya di dalam kemurahan. Ingat saudara, jemaat-jemaat Makedonia di pasal 8 ini tetap miskin, tetap menderita. Mereka tidak diubah kaya, baru memberi. Tidak. Mereka memberi walaupun tetap dalam penderitaan dan kemiskinan. Jadi ketika dikatakan bahwa Kristus yang kaya menjadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya, sebetulnya mengajarkan kepada kita bahwa Kristus telah meninggalkan segala sesuatu, kemuliaannya, kuasanya, semua kemegahannya. Dia tinggalkan dan dia menjadi manusia, menjadi hamba, bahkan mati dengan cara yang paling mengenaskan untuk saya dan saudara. Nah, ini kasih karunia yang besar. Ini teologi yang terus berpusat kepada salib. Teologi yang terus berpusat kepada kasih karunia, gospel-centered theology. Teologi yang berpusat kepada Injil. Nah, kalau saudara memiliki teologi yang semacam itu, otomatis saudara lebih mudah diubah menjadi orang yang murah hati. Kita sadar bahwa Kristus kaya jadi miskin, supaya kita yang miskin itu menjadi kaya di dalam kemurahan. Karena kita tahu yang terbaik sudah kita terima dari Allah, yaitu Kristus sendiri. Kristus adalah pemberian yang terbaik dari Allah untuk kita. Dia memberikan kehidupan kekal kepada saya dan saudara. Dan ini tidak bisa dinilai dengan apapun juga. Kehidupan kekal kita lebih bernilai daripada nyawa kita yang sementara. Padahal kita tahu nyawa sementara ini jauh lebih berharga daripada seluruh harta di dunia. Untuk apa saudara punya harta tapi tidak punya nyawa? Saudara nggak bisa menikmatinya kan? Jadi kita semua kalau berpikir logis kita sadar kok. Harta di dunia tidak lebih penting dari nyawa kita. Nah, nyawa kita sekarang yang sementara jauh lebih rendah, jauh tidak penting dibandingkan dengan kehidupan kekal yang akan kita terima nanti bersama dengan Kristus. Sekarang kita sudah dapat jaminan hidup kekal, tapi nanti setelah kita mati atau berjumpa dengan Kristus, kita akan menikmati kehidupan kekal itu dengan semua kemuliaannya bersama dengan Kristus. Nah, kalau kita punya teologi yang semacam ini, teologi yang berpusat kepada kasih karunia, maka saya yakin mudah bagi kita untuk memberi. Karena teologi kita itu bukan teologi yang bersifat intimidasi. Memberi, kalau nggak memberi, nanti kamu akan dihukum oleh Tuhan. Memberi, nanti kalau tidak memberi, Tuhan akan membuat bisnismu menjadi hancur, berantakan, dan seterusnya. Bukan teologi seperti itu yang kita mau. Bukan juga teologi yang sifatnya manipulatif, saudara. Kalau tadi teologi intimidatif, bukan juga teologi yang bersifat manipulatif. Ayo memberi, nanti Tuhan akan balas berlipat kali ganda. Ayo memberi, maka Tuhan akan membuat engkau menjadi lebih kaya. Bukan. Teologi kita adalah gospel-centered theology. Teologi yang berpusat kepada Injil. Grace-centered theology. Teologi yang berpusat kepada kasih karunia.
Kita tahu berapa banyak kata kasih karunia muncul di pasal 8 tadi, saudara. Sejak ayat pertama sampai ayat yang ke-9, beberapa kali di tengah-tengahnya kasih karunia itu muncul. Kata charis muncul berkali-kali di dalam bagian itu. Maka saya percaya kalau saudara ingin memberi, dimulai dengan hati yang dikuasai oleh kasih karunia dan ditolong dengan teologi yang berpusat kepada kasih karunia. Dengan dua hal inilah kita akan dimampukan untuk memberi di tengah situasi apapun dalam hidup kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Ampuni kami, hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar. Kalau kami kurang berani memberi, karena kami terlalu egois dengan diri sendiri. Kami tidak mau memberi untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Tuhan, lihatlah hati kami. Kalau ada berhala-berhala, mamon di dalam hati kami, kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong kami untuk mengalahkan itu. Untuk mengalahkan berhala-berhala materialistis di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak memandang harta duniawi sebagai hal yang begitu berharga. Yang berhak menentukan siapa kami, identitas kami. Yang berhak menentukan keamanan dan kenyamanan kami. Tidak, kami tahu yang berhak menentukan siapa kami, makna hidup kami adalah Kristus yang telah membayar kami lunas di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kiranya di tengah pandemi, situasi yang sulit ini, hati kami tetap dijaga, dikuasai oleh kasih karunia. Dan pikiran kami, teologi kami terus berpusat kepada kasih karunia. Terima kasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu.
Jemaat sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan taburkan melalui hamba-Mu, Bapak Yakub Trihandoyo. Tuhan memberkati selanjutnya pelayanan hamba-Mu ini di dalam API, Lembaga Apologetik Indonesia. Dan Tuhan akan jadikan hamba-Mu terus untuk memperlengkapi umat Kristen maupun umat Tuhan yang lain, supaya sungguh-sungguh mereka boleh diyakinkan untuk mengikut Yesus satu-satunya kebenaran. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kami percaya setiap kami akan pulang dari tempat ini dengan semakin dikuatkan untuk mengikut Yesus. Khususnya Tuhan di masa new normal ini, kami boleh semakin sungguh-sungguh, kami tidak gentar Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami sama-sama ingin berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan, khususnya jemaat di GKM Anugerah dimanapun berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, terima kasih Engkau yang sudah memelihara kami hari demi hari, melewati segala rintangan, kesulitan, khususnya di masa pandemi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang setia, apapun kondisi hidup kami Tuhan. Kami tetap belajar mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, setiap kami yang lemah tubuh, setiap jemaat-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan ketika kami belajar untuk menaruh harapan kami kepada Tuhan, Tuhan Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang baru. Tuhan Engkau akan memulihkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan tolong supaya sungguh-sungguh kami boleh iman kami, pengharapan kami tertuju kepada Tuhan. Tuhan memberkati para dokter, Tuhan memberkati setiap obat-obatan yang kami harus minum. Tuhan Engkau yang memberkati semua itu, dipakai menjadi sarana untuk kesembuhan tubuh kami. Terima kasih Tuhan, tetapi kami percaya bahwa tetap iman kami, pengharapan kami tertuju kepada Tuhan, Sang Penyembuh kami. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami bersyukur di masa transisi setelah PSBB. Tuhan kami berdoa biar Tuhan terus menolong pemerintah dengan langkah-langkah yang baik, yang strategis Tuhan. Untuk mengurangi pemutusan COVID-19. Tuhan kami berdoa Tuhan biar sungguh-sungguh Tuhan memberikan hikmat kepada Pak Jokowi dan seluruh aparat juga gugus COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kami rindu Tuhan biar situasi sudah berangsur-angsur menjadi normal kembali. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Tuhan kami berdoa untuk setiap tenaga medis juga dimanapun mereka berada Tuhan. Juga setiap tenaga medis dari GKM Anugerah satu persatu Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang melindungi. Dan biar sungguh-sungguh mereka bisa menjadi berkat melalui kesehatan, melalui rumah sakit di mana mereka berada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan membawa berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha, Kristus datang kembali. Amin. Yesus memberkati. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh.
Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, oh di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus